Ada satu lagi cuplikan film yang menarik, ini cerita soal dukun dan korupsi. Kita lihat cuplikan sama-sama. Masalah yang dihadapi apa? Saya ngerti, Nak Piton. Bangun, Piton. Tangannya. Oh, cincinnya selalu dipakai, Nak Piton. Iya. Karena saya sudah mengisinya. Dan cincin itu akan melindungi Nak Piton dan membungkam teman-teman Nak Piton yang akan mencelakakan Nak Piton. Pak Ahok di Bangka, di Belitung, dukunnya jago-jago nggak? Jago nggak jago saya tidak tahu. Dukun datang ke rumah, ludah-ludah di rumah. Meludah di rumah Ahok. Kasih air, terus saya intip aja dari jendela kan. Terus kirimin tanah dari kubur. Terus kirim telur, kalajengking apa dicampurin lintah. Kok serem banget ini? Di sana sering kita mah rebus makan aja tuh telur. Telurnya masih baru sama teman-teman ya. Jadi saya yakin bapak saya selalu bilang sama saya kalau niat kita benar pasti kita lebih kuat. Dia kirim apa-apa pasti lebih kuat. Nah, apa kita niatnya memang nolong orang kenapa takut gitu ya? Kenapa takut? Ya sampai hari ini sih alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Sehat-sehat ya, jadi tidak mempan ya. Mudah-mudahan sehat terus. Yang jelas kalau kita bicara soal dukun dan klinik, saya ingin ke Lola. Itu riset terkhusus juga tidak tersendiri? Riset? Ya, karena saya punya beberapa narasumber di parlemen, di partai, kemudian beberapa teman yang memang pejabat-pejabat, tapi tidak secara langsung. Misalnya ngobrol, ngopi, kemudian dari obrolan itulah dapat beberapa bahan termasuk yang masalah dukun. Jadi waktu itu ada salah satu tokoh yang kena tangkap KPK, disuruh pakai cincin lah, minum ini, minum itu, baca ini. Jadi saya ketawa-tawa aja, gila ya ini orang kalau udah kepentok apapun kayaknya dilakukan. Akan dilakukan untuk itu. Ya. Kejadian dukun perdukunan ini betul dong kejadian. Beberapa kali kita dengar tuh sempat lihat beritanya KPK dikirimi berbagai macam yang aneh-aneh. Iya, selalu. Selalu? Iya, tapi lagi-lagi kita berkeyakinan nih, ya. Seluruh insan di KPK berkeyakinan bahwa yang namanya santet, yang namanya guna-guna, itu tidak akan mempan mengenai orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Karena orang-orang yang berjalan di jalan yang benar itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi nggak usah takut. Tidak usah takut. Iya, nggak usah takut. Walaupun dia pikir dia punya jawara dari mana, acukan saja. Ini Jawara maksudnya Banten? Iya, cuek aja. Kalau tadi Lola berkarya lewat apa yang memang ia lakukan lewat film, Kikan juga melakukan sesuatu sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan keahliannya. Anda membuat lagu khusus untuk KPK. Betul. Betul ya? Kenapa mau? Dibayar berapa sama Abraham Samad? Kenapa mau? Sebetulnya saya tidak harus mau ya, sebetulnya. Tapi saya rasa saya tidak rela kalau generasi saya itu nantinya gitu akan dikenang berapa puluh tahun ke depan sebagai generasi yang hanya bisa tutup mata gitu. Saya nggak mau dikenang, saya tidak mau menjadi bagian dari generasi tutup mata itu. Jadi untuk saya sangat penting, apalagi saya sebagai musisi, membuat lagu adalah sebagian dari kemampuan saya gitu. Dan inilah bentuk dukungan saya kepada KPK, bentuk dukungan saya kepada gerakan anti korupsi, dan saya mau ngajak semua teman-teman, terutama generasi muda, anak-anak muda untuk berani menyuarakan gitu, berani menyuarakan kalau kamu tahu sesuatu berjalan tidak bagaimana seharusnya, sesuatu ada yang salah, harus berani. Harus berani. Dan lagu ini judulnya Serukan Keadilan. Kita sambut Kikan, Serukan Keadilan.
Kementerian Hukum dan HAM itu mengobral yang namanya pembebasan bersyarat, mengobral yang namanya remisi. Saya tidak khawatir jabatan saya hilang, saya tidak khawatir tidak populer, saya hanya marah benci kepada kelakuannya.